Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Firman Tuhan berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepada ibu itu, jangan menangis. Saudara dapat bayangkan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti. Saudaraku, kira-kira begini. Jangan menangis, kata Yesus. Lalu kemudian dia menghampiri usungan mayat ini, saudaraku. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Wah, saudaraku sekalian, terjadi satu mujizat yang luar biasa. Saudara dapat bayangkan, orang yang telah mati ini, yang mungkin sudah dimandikan, yang sudah mungkin dipersiapkan pakaiannya dan kain-kainnya untuk akan dikuburkan sedemikian rupa. Saudara tahu seperti Lazarus mati, maka akan penuh dengan lilitan seperti itu. Lalu kemudian tiba-tiba Yesus bilang, hai anak muda, bangkitlah. Dan apa yang terjadi, saudara? Mayat itu tiba-tiba bangkit, lalu kemudian duduk, lalu kemudian berkata-kata. Haleluya. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Saudaraku sekalian, terjadi mujizat. Orang mati dibangkitkan. Dan saudara-saudaraku sekalian, Yesus menyerahkan, ayat 15, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Wah, saudaraku sekalian, saya bisa membayangkan bagaimana besar hatinya ibu ini. Karena tidak mungkin orang mati bisa bangkit. Tidak mungkin, saudara. Impossible. Tidak mungkin orang mati bangkit. Saudara harus tahu, kalau orang mati gak usah berapa lama, ketika otak kita itu tidak mempunyai suplai oksigen, maka hanya dalam berapa lama, saudara, dia sudah rusak, saudara sekalian. Tetapi kalau dia bisa bangkit, lalu dia bisa duduk, lalu dia bisa berkata-kata, itu mujizat. Benar-benar mujizat, saudaraku sekalian. Dan itu dikerjakan oleh Yesus. Yesus sanggup melakukan mujizat. Amin, saudara. Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Saudaraku sekalian, semua menjadi takjub, semua memuliakan Allah. Lalu mereka berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Saudaraku sekalian, bukan aja nabi besar yang telah datang di tengah-tengah mereka, saudaraku sekalian, tetapi sesungguhnya Allah sendiri telah datang melawat umatnya. Allah sendiri datang dan melakukan mujizat. Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi telah datang di dalam Yesus Kristus dan dia melakukan mujizat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada mujizat dalam Yesus. Apapun yang kita minta, asal kita percaya
maka Yesus sanggup untuk memberikan bagi kita. Amin saudaraku. Mungkin saudara mengimankan sesuatu pada hari ini. Bukan saja soal sakit penyakit, tetapi apapun yang engkau imankan. Dan yang kau imankan itu sesuatu yang kelihatan sulit. Seperti engkau harus melewati tembok. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan bisa melewati tembok. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apapun yang saudara minta, mungkin bukan soal penyakit saja. Apapun saudara minta, dia dapat melakukan mujizat. Yang penting, percayalah kepada Yesus. Dan saudaraku, datang kepada Yesus. Dan kalau engkau tahu bahwa engkau berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Amin saudara.